Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka farduni a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Yang kami muliakan sesepuh Majelis Zikir dan Qiyadhah Abahku 37, Bapak Ustadz Ali Wardana, Bapak para pengurus majelis, Ustadz Rahmat, Ustadz Ayuni, Bapak Ketua Pimpinan, Bapak Gus Hairudin, Ikhwan, Akhwat seluruhnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Sholawat dan salam marilah kita selalu ataupun senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, malam Jumat tanggal 21 Juli 2022, bersamaan dengan malam riyadhah manaqib khusus yang diselenggarakan oleh Ikhwan Akhwat Majelis Zikir dan Qiyadhah Abahku 37 untuk yang ke-23. Oh, sudah 25. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ataupun semenit 2 menit tentang pengalaman saya dalam berthariqah di thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Sebenarnya dalam perjalanan sebagai calon murid, barangkali lebih tepatnya kalau murid mungkin insya Allah itu yang akan kita tuju. Jadi mungkin kita utamanya saya masih dalam tahapan untuk menjadi murid itu. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan satu kekuatan, suatu tekad untuk terus berupaya sehingga apa yang pernah kita tahu, pernah kita dengar, pernah kita lihat di lingkungan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ini tidak sekedar kita tahu, kita lihat dan sebagainya, tapi juga kita berusaha untuk dapat sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin untuk
mengamalkannya, dapat mengamalkannya. Saya pribadi kalau untuk duduk di depan ini juga rasanya belum pantas, merasa pantas. Perjalanan yang begitu masih singkat, yang belum ada apa-apanya. Tapi mudah-mudahan satu atau dua pengalaman rohani barangkali yang pernah saya alami, mungkin nanti kalau ada dalam ceritanya, mudah-mudahan itu tidak berupa suatu kesombongan ataupun kebanggaan, tapi mudah-mudahan itu terucap karena semata-mata tahadus nikmat. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan itu tidak akan menjadikan lemahnya saya, turunnya saya dari apa yang sudah saya sampai pada hari ini. Ikhwan dan akhwat semua, ada satu ayat yang kalau bisa ini kita juga jadikan satu pegangan buat kita, penyemangat buat kita, yang kalau dalam istilah orang-orang di sana itu kita anggap suatu keyword dari suatu ayat, dari suatu surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat itu adalah surat Al-Madaniyah ayat ke-28, surat Al-Fat, yang bunyinya kira-kira huwallazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Nah, ini yang akan kita jadikan keyword atau kata kunci buat kita di dalam ayat surat ini, yaitu yang artinya cukuplah Allah sebagai saksi dari perjalanan kita, baik yang bersifat keagamaan, kehidupan secara umum, maupun yang lebih khusus, yaitu kita sebagai ikhwan dan akhwat begitu dalam mengamalkan ajaran-ajaran dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ini. Mohon maaf Pak Ustadz kalau nanti ada sedikit kekeliruan ataupun agak keluar gitu, mudah-mudahan nanti diluruskan oleh sesepuh kita Pak Ustadz Ali Wardana. Jadi berdasarkan dari perjalanan saya kurang lebih 10 tahun, 2009 pertama kali saya mengikuti talqin zikir yang pada waktu itu ditalqin atau ikut talqin oleh almarhum Kiai Haji Jejen Jainal Abidin Basir Ashar. Pada awalnya saya juga termasuk orang yang tidak mau ataupun tertarik untuk ikut di Thariqah ini, karena memang awam buat
saya pribadi tentang apa itu thariqah, apa itu ajaran thariqah, bagaimana itu thariqah. Jadi awalnya saya cuma ikut-ikut mengantar istri yang lebih duluan sebenarnya untuk berthariqah ini. Tapi waktu itu dia ikut thariqah Qadiriyah, dan musimnya ada di Batam waktu itu. Jadi pengalaman dari istri itu saya suka nganter gitu, ngintip di luar itu, nggak ikut masuk gitu. Bagus juga sih sebenarnya. Memang kalau kita ini sebenarnya kalau udah semakin kesini akan semakin tahu tentang thariqah itu ya tidak satu saja, misalnya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah sendiri sebenarnya banyak yang berproses-prosesan yang lainnya, salah satunya yaitu pondok pesantren Surya Raya. Jadi pada waktu itu saya sering antar, jemput, atau pas lagi kegiatan-kegiatan pengajian. Tapi lama-lama ya itulah kenal ala cinta karena biasa. Jadi lama-lama kita ikut tertarik dan pada akhirnya ikut bertalqin pertama kali di rumah Bapak Haji Mulyono Almarhum yang baru beberapa hari atau minggu lalu dia telah berpulang ke rahmatullah. Al-Fatihah buat almarhum Haji Mulyono kita bacakan, mudah-mudahan beliau mendapat maghfirah dan tempat yang layak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut dari ayat tadi yang keywordnya tadi, wa kafa billahi syahidan. Kita sebagai ikhwan thariqah sebenarnya alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah yang harus dijemput itu, dan kita telah memilikinya di dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan hal itu tidak akan terlepas karena sangat mahal, tinggi harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan berthariqahnya saya, ada kita kadang-kadang kita temui rasa semangat yang luar biasa. Pada awal-awalnya biasanya kita yang baru mengenal thariqah itu, khususnya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya, kita akan banyak ditemui hal-hal ataupun sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, untuk pribadi-pribadi gitu, itu biasanya setiap ikhwan, setiap akhwat akan ditemui yang berbeda-beda bentuk ataupun waktunya tidak sama dan macam-macam, dan biasanya itu tidak pernah sama antara ikhwan yang satu dengan ikhwan yang lainnya. Dan kalau saya pernah membaca, mendengar, memang katanya kalau kita memperoleh hal-hal yang luar biasa tadi,
sebenarnya cukup duit kita lah yang kita simpan baik-baik di dalam hati, tidak kita umbar, karena itu akan menambah dengan pengalaman-pengalaman luar biasa nanti yang akan kita temui. Kecuali tadi dengan keterpaksaan mungkin harus dibuka, harus dibuka. Mudah-mudahan itu untuk memotivasi dari ikhwan-ikhwan yang mungkin baru atau untuk bertukar pengalaman. Ya, beberapa contoh kalau buat saya itu kita bisa bertemu abah musik kita dalam, alhamdulillah kalau saya sendiri secara fisik itu beberapa kali sudah pernah bertemu bersilaturahmi dengan guru kita, musik kita, Syekh Ahmad Syariful Abdul Harifin pada Allah Subhanahu. Namun secara rohani juga pernah mengalami untuk beberapa kali dalam mimpi, itu juga sebenarnya sebagai penguat kita. Dan kalau saya pernah baca juga di tentang mimpi, nanti kalau saya salah mungkin insya Allah Pak sesepuh kita Ustaz Ali akan meluruskannya atau menyempurnakannya. Jadi kalau kita bermimpi tentang yang baik-baik, ketemu Nabi, mau guru kita, guru musik kita, insya Allah itu adalah sesungguhnya roh kita. Tapi kalau kita ketemu yang sebaliknya, yang negatif dan sebagainya, dibuang jauh-jauh, itu biasanya katanya datangnya dari atau setan dan sebagainya. Jadi yakinilah bahwa 1, 2 ikhwan kita yang mempunyai pengalaman ketemu musik kita, apalagi bisa ketemu dengan Nabi kita, walaupun itu bisa ditempuh dengan cara-caranya Anda untuk bisa bermimpi, itu. Saya kira untuk penyampaian pengalaman pribadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Cuma kuncinya bahwa tujuan kita, goal kita dalam bertoriko ini adalah untuk bisa sampai pada yang namanya usul. Ya, untuk mencapai usul itu kira-kira ya itu memang berat, tapi mudah-mudahan dalam perjalanan kita yang banyak gangguan, halangan dan macam-macam bentuknya, tapi kita harus yakin bahwa hanya cukup Allah lah yang menjadi saksi perjalanan kita. Sejauh apa yang kita jalankan itu adalah tidak keluar atau menyimpang dari Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa dari para nabiullah, termasuk dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru musik kita di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya. Saya kira untuk kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, utamanya buat diri saya. Akhirnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, salah kata
zikir ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.